Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat banyak umur, sehingga kita pada malam hari ini masih dapat hadir menjalankan ibadah salat Isya dan tarawih berjamaah di masjid. Semoga Allah SWT mencatat apa yang kita lakukan sejak pagi hingga malam ini sebagai amal soleh yang akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah selain rahmat Allah, pertama saya ingin mengabarkan ini, saya punya dapat kabar ya, ada jemaah kita Ibu Ali, isi dari Pak Ali sedang sakit, dirawat di rumah sakit Sari Asih. Mari sama-sama kita doakan semoga Allah mengangkat penyakitnya, dan semua jemaah kita yang saat ini sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Al-Hadini Al-Fatihah. Iya kan Allah. Amin. Baik, yang kedua, kami di Yayasan ingin mengabarkan bahwa gambar sudah selesai, gambar madrasah ya Pak ya. Kita punya program tahun ini akan membangun madrasah. Gambarnya sudah selesai, tinggal dihitung RAB-nya, tinggal dinegosiasi itu RAB-nya. Nanti mungkin bisa ditempel ya Pak Sekum ya, gambarnya bisa dilihat nanti di manding itu. Nah, ini tentunya butuh dukungan dari jemaah sekalian ya, agar bisa terwujud apa yang kita cita-citakan. Nanti madrasah itu kan juga untuk anak-anak kita, untuk anak cucu kita nantinya ya. Kita ingin membangun wilayah RW 9 ini sejak kecil ya, ditanamkan nilai-nilai agama, karena tidak mungkin pengetahuan agama itu hanya mengandalkan dari pendidikan di sekolah dasar SD ya. Kita tahu sekali sangat terbatas, maka perlu adanya madrasah, apalagi berkenan dengan akhlak gitu. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, pada malam ini udah mulai sedikit ya orangnya. Pada kemana Pak RT? Pak RT Mimi pada hilang ininya jemaahnya. Kemarin saya melihat YouTube-nya Pak RT, luar biasa ya, menggebu-gebu ininya, kultumnya. Kita berharap semuanya jemaah bisa gitu, kultum gitu. Nah, jemaah sekalian yang rahmati Allah, ini mungkin pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu, tapi ini karena mungkin ada yang baru mendengar ya. Jadi keistimewaan umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Ya, kita kan umat Nabi Muhammad nih semuanya harus tahu apa keistimewaan kita di bulan suci Ramadan. Nah, Nabi SAW pernah bersabda, hendaklah kalian bersyukur, bukan Nabi, dari sahabat, ini ungkapan sahabat. Hendaklah kalian bersyukur, sibuk bersyukur karena 3 hal. Yang pertama, sibuklah kalian bersyukur karena menjadi anak cucu Adam, menjadi manusia. Kita harus syukur Pak, kita menjadi manusia. Tidak seperti jadi kambing, jadi kebo, jadi tikus yang sering dikejar-kejar orang, atau jadi pohonan yang ditebang. Kita jadi manusia. Ya, manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuknya yang sempurna. Diberi akal, dan perbedaan antara makhluk yang lain itu kita diberi akal. Yang akal itu kalau digunakan dengan maksimal itu sangat luar biasa Pak. Sekarang begini, di zaman Nabi Sulaiman ada siapa yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari kerajaannya pindah ke istana Nabi Sulaiman? Siapa yang memindahkan itu? Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa ketika Nabi Sulaiman berkata, dikumpulin jin, ada manusia, semua itu dikumpulkan. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis? Oh, pada nunjuk orang kan? Kamu, jin. Berapa lama bisa mindahin singgasananya Ratu Bilqis? Kata jin, namanya jin Ifrit. Saya bisa memindahkan
Secepat engkau duduk kemudian bangun, udah pindah. Bayangin Pak, Nabi Sulaiman lagi duduk, kalau dia bangun langsung tuh pindah tuh sehingga sananya Ratu Bilqis di negeri Saba. Kata Nabi Sulaiman, kurang cepat. Siapa lagi? Ada yang nunduk. Ada yang nunduk, siapa itu? Dalam Quran disebutkan orang yang memahami kitab Allah. Orang yang memahami kitab Allah. Berarti kitab apa? Kalau zaman Nabi Sulaiman, kitab Zabur. Nabi Daud kan? Berarti orang yang memahami kitab Zabur. Apa kata dia? Aku bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke depanmu sebelum matamu berkedip. Lebih cepat lagi. Ketika Nabi Sulaiman merem, pas dia melek udah ada singgasananya. Itu manusia atau jin yang memindahkan? Manusia seperti kita. Tapi karena dia menggunakan otaknya, kan gini Pak, dalam penelitian orang yang paling jenius di dunia saat ini itu nggak sampai 20% menggunakan otaknya. Orang paling jenius nih itu tidak sampai 20% menggunakan kemampuan otaknya. Itu udah jenius banget. Yang kemudian sekarang muncullah misalnya teknologi AI. Ya, teknologi AI itu teknologi yang luar biasa. Bapak mau ngapa-ngapain gampang sekali di teknologi AI itu. Yang tua jadi muda, yang tidak bisa bahasa Arab jadi bahasa Arab, Jokowi jadi bahasa Cina ngomongnya. Ngomong pakai bahasa Cina Jokowi, dibikin pakai program AI. Anies jadi ngomong bahasa Arab dengan fasih banget kayak orang Arab. Itu teknologi AI yang kalau kita orang awam tidak mengetahui itu, akhirnya kita percaya, wah Jokowi dari Cina nih. Padahal boro-boro ngomong Cina dia. Itu pakai teknologi AI. Siapa yang menciptakan? Manusia. Jadi hati-hati dalam teknologi. Pak Usai bisa nanti dibuat bergandengan sedang berjalan dengan seorang wanita, bisa. Atau Pak Jasep nih, orang memfitnah Pak Jasep sedang duduk dengan perempuan lain, dikirim ke istrinya, bisa marah itu istrinya. Kenapa? Karena persis sekali. Ya, tidak bisa membedakan kalau dia tidak tahu teknologi, akhirnya dia terpengaruh. Wah, suamiku selingkuh nih dengan orang lain. Padahal enggak, itu dibuat oleh teknologi AI, ya. Dan gampang sekali membuatnya kalau kita memahaminya. Nah, jadi kita bersyukur diciptakan sebagai manusia karena memiliki kemampuan itu kalau kita menggunakan otak kita dengan baik. Karena Allah menciptakan manusia dengan bentuknya yang paling sempurna. Saya tidak bisa membayangkan nanti kalau dulu Pak, waktu saya mulai kuliah, belajar komputer gitu. Itu saya membayangkan kalau mau mengcopy data dari satu hard disk komputer ke komputer lain, itu repotnya bukan main itu. Tahun 90-an tuh. Jadi harus dibongkar dulu hard disknya, ditaruh sini. Wah, repot banget. Saya berpikir saat itu, kenapa kok hard disk gede banget sih? Kenapa sih nggak kecil aja? Nggak usah pakai pakai kabel, colok aja flak gitu. Akhirnya muncul flash disk. Ya Pak ya, flash disk itu sama kayak hard disk. Dan sekarang sudah adanya 1 tera ukurannya. Satu hard disk kecil. Terus repotnya apa? Harus dicolok. Ngapain dicolok? Komputer di sana. Cek soal dulu, nyolok dulu. Ngapain sih pakai colok-colok? Nggak usah lah. Langsung transfer aja. Sekarang sudah ada Bluetooth, wireless, mentransfer data tidak perlu kabel. Kejauhan. Bagaimana kalau saya mau ngirim ke saudara saya di Surabaya ya? Masa saya harus ke sono? Sekarang sudah ada teknologi internet ya, khususnya dalam cloud, Google Drive, gitu. Jadi teknologi berkembang terus Pak. Kalau kita tidak mengikuti teknologi akan ketinggalan ya gitu. Minimal kita tahu lah, ada teknologi ini, ada teknologi ini. Jadi kita bersyukur diciptakan sebagai manusia karena memiliki kemampuan itu kalau diasah. Itu yang pertama, bersyukur karena kita diciptakan sebagai manusia. Kambing nggak akan berpikir seperti itu. Ya, kambing nggak akan berpikir seperti itu. Yang kedua, kita harus sibuk bersyukur karena kita diciptakan sebagai seorang muslim. Alhamdulillah kita semua sudah Islam Pak. Coba Bapak bayangkan ada saudara, teman, sahabat yang masih non-Islam. Coba ajak mereka masuk ke agama Islam. Jadi mu'alaf. Sulit banget.
Hidayah itu mahal, hidayah itu mahal. Jadi untuk jangankan teman, saudara deh, adiknya ada yang mungkin nauzubillah nih, ada bapak punya saudara sepupu yang non Islam, coba ajak ke Islam, nggak mau dia, sulit. Kenapa? Karena saya 2 tahun pernah menjadi orang tua asuh orang Katolik. Jadi ada teman anak saya, orang Papua Pak, Katolik dia, anak SMA, anak kelas 1, kelas 2 SMA gitu, masih kecil, masih remaja kan. Karena dia butuh orang tua asuh, saya menanggupi, tinggal di rumah saya selama 3 tahun, hampir 3 tahun. Saya bilang, wah ini tinggal di rumah saya 2 tahun, jadi mu'alaf nih orang nih. Saya islamin gitu kan. 2 tahun saya ceramahin, saya kasih pengertian dengan cara saya yang baik itu, nggak bisa Pak, nggak bisa. Ya. Tapi minimal ya kalau dia lagi sholat, saya suruh duduk di sofa, sholat, dia manggil saya ayah. Kamu duduk situ, liatin ayah nih lagi sholat. Liatin dia sholat. Wah, belum puasa saya suruh puasa, saya paksa. Ya walaupun mungkin di luar dia makan juga ya, tapi yang penting saya tidak menyediakan makan siang. Makanya bangun sahur dengan buka puasa. Entah dia di luar mungkin makan, saya nggak tahu. Yang penting dia puasa. Walaupun setelah seminggu tipes ya, sakit. Setelah seminggu puasa sakit dia. Nah jadi, tapi minimal setidaknya saya meyakini ada dalam benak dia mengetahui, oh Islam itu seperti itu. Jadi nanti mungkin ketika hidayah itu sudah sampai ya ke dia ingat, oh iya ayah dulu ngajarin saya sholat, ngajarin saya puasa, ngajarin ngaji gitu ya. Walaupun sampai dengan lulus dia tidak menjadi mu'alaf ya. Nah kita bersyukur sejak kecil sudah menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena orang muslim perbuatan baiknya itu akan dicatat, akan diperhitungkan nanti di akhirat. Berbeda dengan orang non-muslim. Orang non-muslim sebaik apapun dia, sedermawa pun dia sering nyumbang, berbuat baik, itu amal baiknya dicatat, tapi tidak menyebabkan dia memasuki surga Allah. Karena dia nggak punya kunci, ya, nggak punya paspor, gitunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sibuklah kita karena kenapa? Karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur Pak, hidup di akhir zaman yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW, bukan menjadi umat Nabi Daud, bukan menjadi umat Nabi Lut. Kalau kita menjadi umat Nabi Lut, apa yang terjadi? Homo semua kita nih, ya LGBT semua kita nih. Kalau kita menjadi umat Nabi Lut, alhamdulillah Pak. Ya orang di zaman sekarang aja banyak yang LGBT, ya, ngikutin umat Nabi Lut. Kita alhamdulillah bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad merupakan generasi terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Dibanding umat Bani Israel, umatnya Nabi Isa, kita umat terbaik Pak. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah diciptakan di muka bumi oleh Allah. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu, kita ini ya, cenderung prinsipnya pada dasarnya umat Nabi Muhammad itu tidak suka melihat kemungkaran, selalu mengajak kebaikan. Coba kalau Ramadan, kenapa panitia sibuk-sibuk membuat program, ada tadarus, ada apa, panitia Ramadan kita, padahal nggak digaji dia. Sibuk syuting nih, kayak Ustaz Firman, sibuk syuting, Labhan, nggak digaji. Kenapa sibuk? Mau gitu berbuat kebaikan. Karena itulah watak umat Nabi Muhammad, selalu mengajak umat orang-orang lain itu untuk berbuat baik. Ayo sedekah, ayo sholat tarawih, ayo ngaji. Itu umat Nabi Muhammad itu begitu. Dan kalau ada yang berbuat jahat, kita cenderung mencegah. Ada orang mau nyolong motor, kalau itu teman kita cegah. Dibuat seperti itu. Jadi memang umat Nabi Muhammad wataknya begitu. Berbeda dengan umat Nabi Musa, Bani Israel, orang Israel itu mereka tidak punya karakter seperti itu. Maka wajar kalau sekarang misalnya mereka membantai anak-anak, wanita dibantai, dibunuh, dibom. Memang karakter orang Israel tuh begitu, Bani Israel. Tidak punya rasa empati. Dia merasa bahwa rasnya dia itu lebih ketimbang orang lain. Nah, umat Nabi Muhammad itu umat yang wasat. Wasat itu moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata dalam surah Al-Baqarah 143. Dan telah kami jadikan kalian umat Nabi Muhammad umat yang pertengahan, wasat, itu umat pertengahan. Untuk apa?
litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian kelak di yaumil qiyamah menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Jadi kita nanti umat Muhammad nih dikumpulkan di akhirat. Kemudian Allah bertanya kepada umat Bani Israel, umatnya Nabi Nuh, Nabi Lut, ditanya, apakah Rasul-Rasul kami telah datang kepada kalian? Mereka menjawab, belum ya Allah. Bayangin jemaah sekalian, di akhirat itu mereka masih bohong. Umat Nabi Musa tuh, Bani Israel, belum ya Allah, belum ada Rasul yang datang kepada kalian, belum ada. Maka Allah bertanya kepada Rasul-Rasulnya, pada Nabi Musa, Nabi Nuh, betul kalian belum datang kepada kaum kalian? Sudah ya Allah. Siapa saksimu? Nah, mereka berkata, Muhammad wa ummatuh. Tanyakan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, kita ditanya oleh Allah, betul kalian menjadi saksi bahwa nabi-nabi kami telah datang kepada kaum-kaum sebelum kamu? Maka kita menjawab, sudah ya Allah. Kami bersaksi bahwa mereka telah datang kepada kaumnya. Dari mana kita tahu jemaah sekalian bahwa para Rasul telah datang kepada umatnya? Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Kalau kita baca Quran kan ada tuh kisah-kisah para nabi yang menceritakan bahwa mereka berdakwah kepada kaumnya, tapi mereka bangkang. Kita menjadi saksi. Nah, kalau kita menjadi saksi umat terdahulu, siapa yang menjadi saksi kita di akhirat nanti? Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan yang menjadi saksi kalian nanti di akhirat adalah Rasulullah. Nabi Muhammad, Pak, yang menjadi saksi kita. Kira-kira menurut jemaah sekalian, menurut Bapak Ibu nih, kalau nanti Rasulullah menjadi saksi kita, menjadi saksi umatnya, memberatkan atau mempermudah? Hah? Kalau dalam persidangan kan saksi itu penting. Betul, kamu melihat ini. Ya, saya bersaksi, ya yang mulia. Dia ini. Saksinya memberatkan. Udah dihukum tuh. Tapi kalau saksi kita Nabi Muhammad, kira-kira Nabi Muhammad itu memberatkan atau meringankan? Pasti meringankan. Nggak mungkin Nabi Muhammad memberatkan umatnya, meringankan pasti. Begitu sayangnya Rasul kepada umatnya, sehingga beliau tidak akan memberatkan umatnya. Bahkan ketika beliau, saya sering menjelaskan ini, beliau menerima surat ayat dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Kelak ya Muhammad, kami akan mengabulkan semua permohonanmu, semua permohonanmu di akhirat kami akan kabulkan, kata Allah. Nah, ayat ini menggembirakan Nabi. Kemudian dalam tafsir Jalalain beliau berkata, idzan lan arda walau wahid min ummati finnar. Kalau itu memang janjimu ya Allah, maka aku belum ikhlas, belum puas, akan terus meminta kepadamu kalau masih ada satu umatku di neraka. Kalau masih ada satu umatku di neraka. Jadi Nabi akan terus bermohon pada Allah agar umatnya itu dikeluarkan dari neraka. Sampai terakhir. Pasti umat yang terakhir keluar dari neraka itu umat yang mana tuh? Umat yang Nabi yang paling terakhir keluar dari neraka itu umat yang mana itu? Itu udah paling bejat banget itu. Udah gak pernah sholat, udah gak pernah puasa, maksiat, mulu, zina, mabok. Tapi tetap Nabi itu saking cintanya pada umatnya akan terus mengeluarkan umatnya dari neraka. Bapak mau gak begitu? Hah? Mau gak? Ya nggak mau lah. Kita maunya sebelum masuk neraka diselamatin oleh Rasulullah. Sebelum masuk neraka dapat syafaat. Jangan sudah masuk neraka baru dapat syafaat, jangan. Gitu Pak. Jadi ini keistimewaan kita di bulan umat Nabi Muhammad, khususnya di bulan Ramadan. Jadi udah ikutin aja kata Nabi, celaka umatku yang memasuki Ramadan tapi setelah Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, ini kita gunakan ya Ramadan ini untuk memperbanyak taubat, terutama cukuplah membaca istighfar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, itu adalah doa untuk minta ampun ya. Semoga jemaah sekalian kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita dapat mengisi sisa-sisa Ramadan dengan banyak ibadah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.